Iki namung sak amit. Dadi munine sendang yo kantak si critane wong biyen yo kuwi. Dadi kali sendang kuwi kaline Mbah Wonopuro. Hai sahabat, berjumpa lagi dengan kami. Di video kali ini, saya bersama tim Napak Tilas mencoba menelusuri dan ziarah ke makam Eyang Wonopuro yang terletak di Desa Sendang, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Sebelum Eyang Wonopuro lahir, dahulu ada bidadari yang turun ke bumi. Bidadari tersebut bisa berbicara dengan manusia yang ada di bumi. Seseorang itu bernama Eyang Wonokerso. Menurut cerita, Eyang Wonokerso ingin mencari seorang istri. Namun, Eyang Wonokerso bingung karena jumlah bidadari ada 144 yang memiliki ciri-ciri sama. Maka Eyang Wonokerso meminta bantuan binatang seperti laba-laba untuk memilih salah satu dari 144 bidadari. Laba-laba yang hinggap di salah satu sanggul bidadari, maka itulah yang menjadi istri Eyang Wonokerso. Pada akhirnya, laba-laba itu hinggap di salah satu sanggul bidadari, dan menikahlah Eyang Wonokerso dengan bidadari itu, hingga lahirlah Eyang Wonopuro. Berikut penjelasan dari juru kunci makam. Itu ya Mbah Wonopuro yen apane ki ra nalika arepene ki Mbah Wonopuro kuwi ape golek bojo kuwi isih dadi biyen ki carane kabeh ki iso padu to. Dadi mitodari enenge 144. Dadi rupane padha, sandangane padha, lah bingung Mbah sing ning Wanar kuwi milih kuwi lah. Piyambake terus kok kali yen kira padha kena iso jak omong-omongan. Arep iso omong-omongan kuwi eneng ginjeng kan. Apa wis kesawang kuwi dijuli. Areng dijuli ya bisa kena jak omong-omongan kon milihne bojo ya kon. Aku kan ngerapi wong wedok semene kae kok iso rupane padha, ayune padha, sandangane padha. Ya ceritane si Ginjeng kuwi terus ya omong lek sing dipencoke. Gelungane kuwi kon bareng ngono wis dadi. Setelah Eyang Wonopuro besar, jadilah seseorang yang sakti mandraguna, dan hidupnya menjadi seorang pengembara yang berpindah-pindah tempat. Hingga akhirnya Eyang Wonopuro wafat dan dimakamkan di Bukit Kesang ini. Mitos bambu ampel yang ada di dekat makam berasal dari tongkat Eyang Wonopuro. Paling mulai pemain itu mungkin betul. Ini Jawa betul nopo nak ajeng betul namun gujar lek riyen. Kowe balik. Apabila ada seseorang yang datang ke makam Eyang Wonopuro dengan niat atau tujuan yang tidak baik, maka akan mengakibatkan celaka bagi seseorang tersebut. Saya niku kula niku pun pas-pasan. Nek pancen tujuan niku sedaya sae. Mboten kula penola, nek sajak tujuan sing mboten sae mboten. Saya nganu niku mbok ditulak mawon. Jalan sing ora bener, jalan sing bener. Tujuan sing apik ya monggo. Mas kabeh lek amane njaluk sing sok didinana lek njaluk sing ora bener sing nampani jaban pager
rasaku jaban pager ki nampan berkecil jaban pager. Makam Eyang Wonopuro beratap dari serabut aren yang tidak boleh diganti dengan atap berbahan lain. Menurut cerita, apabila diganti dapat menimbulkan masalah atau petaka bagi yang menggantinya. Di sini saya bersama tim Napaktilas sejenak mendoakan Eyang Wonopuro. Semoga arwahnya diterima di sisinya. Harapan kami makam Eyang Wonopuro terus terjaga, tidak ada satu orang pun yang merusaknya, dan semakin banyak peziarah yang berdatangan. Itulah cerita singkat mengenai Eyang Wonopuro dan situs makamnya. Semoga dapat menambah wawasan kita. Dan jangan lupa terus ikuti perjalanan kami selanjutnya untuk menelusuri tempat-tempat bersejarah lainnya. Terima kasih, terus dukung channel kami, Napaktilas Official, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.